Kekerasannya sudah diketahui umum, lalu kekerasannya meningkat, memicu polisi untuk mencarinya ketika dia dicari karena kasus pembunuhan. Berbaring di tanah. Tangan di belakang punggungmu. Inside the Crime dipersembahkan Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Tersangka ini sudah jadi perhatian pengadilan karena menunggu vonis atas kasus kekerasan lain dengan korban yang sama, yakni ibu dari anak yang dikandungnya. Tanggal 13 Juni 2024 kita di Columbus, Ohio. 6.40 pagi, wanita 19 tahun bergegas ke kantor polisi dan melapor pada petugas di parkiran bahwa ia baru dipukuli pacarnya. Petugas memastikan namanya Brooke Devini yang tinggal dengan Devin Blair. Kisah Brooke mengejutkan. Pertengkaran terjadi di mobilnya. Pacarnya menyarankan agar dia tidak keluar lewat pintu ini. Namun saat melakukannya, dia membentur mata kanan dan kepalanya beberapa kali. Pada satu titik, dia bahkan mengambil kaleng pembersih mobil dan mengancam akan memukul kepalanya. Ini bukan pertama kalinya dia bersikap kasar terhadapnya. Dia diduga pernah menikamnya sebelumnya dan dia harus dirawat di rumah sakit karena serangannya. Catatan pengadilan merinci insiden pada 28 Desember 2023. Brooke melaporkan saat hendak pergi ke janji, Devin mengancamnya. Menurut dokumen pengadilan, Devin memaksa Brooke melepas pakaian hadiah Natal hingga Brooke telanjang di jalan. Saat dia lari ke garasi, Devin mengejarnya dan memecahkan kaca depan mobil sebelum mengambil pisau. Lalu Devin mulai memukulnya dan menyeretnya dengan menarik rambutnya ke dalam rumah. Devin memukulinya dengan kejam selama kejadian ini. Bahkan beberapa kali mencekiknya dan mengancam akan membunuhnya. Devin didakwa dengan kekerasan dalam rumah tangga tingkat berat dan dia mengaku bersalah atas tuduhan tersebut. Jaksa meminta hakim menahan Devin sebelum dijatuhi hukuman. Namun, menurut laporan dari Columbus Dispatch, Hakim Michael Holbrook membebaskan Devin dengan jaminan pengakuan diri sebesar $10.000. Dia tak perlu bayar di muka untuk bebas sebelum divonis. Hakim memintanya pakai alat pelacak di kaki dan menjauhi Brooke. Di pengadilan, dia berkata pada Devin, "Saya mengambil risiko, jangan kecewakan saya." Penjatuhan hukuman dijadwalkan 22 Juli. Namun pada 16 Juni 2024, sebuah pesan masuk ke 911. Salah satu anggota keluarga Brooke melaporkan bahwa Devin berada di rumah Brooke lagi dan dia menyerangnya lagi. Namun kali ini kekerasannya berakibat fatal. Saya kira dia pulang, kami dengar ada teriakan di dalam. Dia telah membunuh kakak saya. Kakakmu di mana? Dia di dalam. Apakah dia ada di dalam? Tidak, aku tidak tahu. Di mana adik perempuanmu? Dia di kamarnya di kiri atas, itu pintu belakang. Dia tidak di sini, tapi saudara laki-laki atau perempuannya. Dia mungkin berusia 18 tahun siaga. Oh sayang, aku takut. Keluar. Aku sudah mencoba melakukan kompresi. Siapa namamu? Namanya Bawa beberapa mobil ke sini. Dia mungkin 10-18. aku rasa dia tidak punya denyut nadi. Aku akan menariknya. Tarik dia keluar, mulai lakukan kompresi. Aku sudah mencoba mengompresinya di sini. Siapa namamu? Her name here. Namanya adalah Brooke. Brooke Tyler Devin. Brooke bisa dengar aku. Petugas melakukan segala yang mereka bisa untuk mencoba menyelamatkan nyawa Brooke. Tapi Devin tidak hanya melukai Brooke, dia juga melukai anak mereka yang belum lahir. Saat itu, dia ditemukan tidak sadarkan diri. Brooke sedang hamil 14 minggu anak Devin. Ini kita bertiga dan dia... Ada apa? Brooke Tyler Devin. Dia tidak ada nadi atau napas. Pacarnya yang kasar punya banyak catatan kriminal. Dia ada di dalam sekarang? Tidak, dia lari. Aku tidak tahu kenapa. Kami punya 3 orang di sini, kami hanya sedang memeriksanya. Aku tidak yakin dia masih hidup. Dia memukuli putrinya?
Aku pikir dia dicekik, aku tidak tahu. Dia berlumuran darah. Berapa usianya? 19. Kita sudah. We have officers in here. Apakah sudah ada petugas di sini? Ya, nanti satu akan masuk, kita ambil mobilnya, mungkin sedang. Lalu kita akan mulai menangani para saksi. Baiklah. Kenapa dia bisa keluar? Dia punya beberapa... Tenang Bu, bantuan sudah dikirim. Jadi teman-teman, kemungkinan besar yang akan kita lakukan adalah mulai mengerjakan ini. Terlepas dari kondisinya, kita anggap ini kasus paling serius yang harus segera ditangani. Kalau bisa kami akan memisahkan kalian di mobil patroli kami. Jadi ketika detektif kami datang ke sini, mereka akan berbicara dengan masing-masing dari kalian tentang apa yang kalian lihat pada dirinya. Pulanglah. Antarkan kami. Dia tidak di sini. Here. Bisakah salah satu dari kalian ikut dengan saya? Saya akan duduk bersamamu. Anda mau ikut saya, Pak? Kalau dia ikut Anda ikut saya. Kamu ikut dengan petugas itu? Dia akan memakai hoodie hitam, celana pendek oranye, dan rambut afro besar. Sisi lehernya seperti ada tato lipstik merah. Sisi lainnya, kamu mau tetap terjaga? Kalau kamu mau duduk silakan. Kalau mau tetap di sana juga tidak apa-apa. Siapa namamu? Saya Brandon Devini. Ini adik perempuanmu di dalam. Bisakah kamu ceritakan apa yang terjadi pagi ini? Saya dengar mereka bertengkar. Mereka memang sering bertengkar. Lalu saya pikir itu cuma pertengkaran biasa, pertengkaran seperti biasanya. Saya dengar beberapa suara benturan. Suara benda jatuh. Dia berteriak. Lalu aku dan tunanganku, Itu tunanganmu? Iya. Oke. Kami turun dan menunggu dia mencoba kabur. Dulu dia pernah menyerang lalu melarikan diri. Begitu dia tahu ada orang di sekitar, kami menghubungi polisi. Begitu. Pegangan kuat, Ben. Aku mau pindahkan mobil biar bisa lewat. Maaf soal itu. Kamu bilang kamu mendengar teriakan? Iya, apakah ini tetanggamu? Iya. Aku sudah melewati ini dan terlalu sering menelepon. Kamu keberatan kalau aku bicara dengannya sendiri sebentar? Ya, tidak, gak apa-apa. Terima kasih. Terdengar suara perkelahian, suara benda jatuh dan benturan. Inoa saya dan tunangan saya, kami turun ke bawah karena biasanya dia akan mencoba kabur. Semuanya hening, kami mendengar. Yes, I think that's it. Para petugas di dalam. Kami mendengar Oh, itu di atas sana, maaf. teriakan lagi. Saat itu kami sadar, oke, ini benar-benar serius. Kami menghubungi kalian karena tahu jika dia tahu polisi datang, dia akan kabur dan itu terjadi saat kalian tiba. Dan kami menunggu. Jadi saya menunggu dan dia turun membawa pakaiannya dan sebuah tas. Setelah kalian tiba dan mengejarnya, kami naik memeriksa adik perempuanku. Pintu kamarnya terkunci dan dia tidak merespons. Saya mendobrak masuk ke kamarnya dengan membuka pintunya menggunakan kartu kredit. Kami hanya menemukannya terbungkus spray dan selimut di atas tempat tidur. Saya hanya membangunkan ayah saya. Itulah di mana kami berada. Saya masih punya beberapa pertanyaan bodoh lagi, sebentar. Apakah Anda melihat sesuatu, ada luka pada dirinya yang bisa Anda lihat? Saya sedang dalam keadaan syok. Dia punya... Kalau kamu lihat ada darah di tubuhnya? Maksudku, aku masih penuh darahnya, jadi... Apakah kamu tahu dari mana darah itu berasal, sedikit pun? Dia mungkin sempat melihat lebih jelas, lalu mencoba cardiopulmonary resuscitation. Kamu dengar suara tembakan. Kendaraan siapa yang putih ini? Yang ini milik saudara perempuanku. Oke, seseorang sedang mengambil kendaraannya. Oke.
Tidak ada senjata, ada apapun di kamarnya. Sepengetahuan saya tidak ada. Seharusnya tidak ada senjata api. Mungkin hanya ada pisau. Tidak. Oke. So, kemungkinan besar nanti akan ada detektif yang berbicara dengan Anda. Apakah kita semua nyaman berdiri di sini? Apakah Anda... Oke. Terima kasih, Brandon. Dengan Devin yang sedang melarikan diri dan tidak ditemukan dimanapun, petugas menyisir lingkungan sekitar untuk mencari kemungkinan penampakan. Kita bisa memeriksa ke belakang sini. Aku bahkan tidak tahu itu tentang apa. Pria ini bilang tak pernah mengunci gerbang, tapi sekarang gerbang terkunci dan dia tak bisa masuk. Ini terakhir kali dia terlihat memotong pagar, jadi mungkin dia akan kembali ke sini. Apakah ada jalan lain selain lewat gerbang Anda? Saya memilih tidak melewati rumah Anda agar tidak merusak gerbang. Ya. Tapi saya juga ingin Anda tetap aman. Apa itu? Apakah kita semua... Jika hanya ingin tunjukkan halaman belakangmu, lakukan saja. Ya, maksudku dari dalam, karena kamu bilang itu terkunci. Kecuali kamu mau kami membukanya paksa. Hampir. Aku yakin mereka akan membuat pengecualian. Bilang kamu diperintah melakukannya. Ini tempat terakhir dia menyeberang, jadi... Pejabat mengumumkan Brooke meninggal sebelum pukul 9 pagi. Anak laki-laki yang akan dinamai Aiden dinyatakan meninggal beberapa menit kemudian. Devin masih belum terlihat, tapi dia tak mungkin jauh karena hanya berjalan kaki. Beberapa jam kemudian, petugas berhasil mendekatinya. Turun, tiarap di tanah. Tangan di belakang punggungmu. Siapa namamu? Devin? Ada apa, Devin? Berdiri. I copy 1 it is the suspect. 191 jika kamu bisa masukkan alamat rumah ini di sini. Apakah ini 4234 Kamarat Utara? I copy shutdown 60. Kerja bagus ya, teman-teman. Bisa kamu tetap di properti itu, Josh. Periksa garis pepohonan itu, pastikan tidak ada apa-apa di sana. Aku nggak dapat air. Nggak ada apa-apa. Hadap mobil, buka kaki. Saya bawa ganja. Cultural maybe? Saya bawa ganja. Oke. Good, sir. 815, saya akan tunjukkan namanya, tapi saya punya tanda untukmu. George Charlie, Boston 2214. Okay, copy. Saya belum dapat air saya. Jangan tinggalkan dia sendirian. Berada. Berani? Biar aku ambil airku dulu. Kita akan urus itu nanti, oke? Sembilan satu, dia akan panggil mobil ke sini. Terus mencoba untuk... Bro, aku baik. Lepaskan aku. Kamu yang melakukannya. Lepaskan aku. And that way, 815. Lepaskan aku, bro. Menurutku itu seperti kontrol di pojok. Mereka menemukannya. Bro, lepasin gua, bro. Mau keren di pikiran sendiri tapi jadi bego. Apa yang terjadi?
Siapa yang bantu lu buat jadi baik? Oke, terima kasih. Racist. Aku bahkan nggak peduli. Iya. Aku rasis. Satu saya, benar. Lepaskan kakiku. Tidak, kamu mau melakukan hal bodoh? Sarge, ambil tali pengekang, kita baringkan ke samping. Tidak ada yang mendengarkanmu sekarang, bro. Ya, oke, tepat di situ, di mana lubang itu. Tepat di tempat aku menjatuhkannya ke tanah, dia datang dari arah sana. Ya, dia sedang mencarinya sekarang. Tidak, kamu tidak perlu goyah. Pincian! Terserah. Dia harus dibawa ke penjara dengan diikat di atas tandu karena dia menolak untuk berjalan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. You got her. Apa kamu akan berjalan bersama kami? Ayo berdiri, siap 1, 2, 3. Berdiri, mari mulai. Letakkan kakimu di tanah. Duduk tegak. Terserah kamu. Yang penting melihat saat mencari seseorang. Iya. Oh, tentu saja. Kita sedang memproses semuanya. Aku rasa mereka tidak perlu mengambil sidik jarinya lagi di sana. Kita sudah punya sidik jarinya. Ini kasus besar. Mereka perlu tinta untuk kasus besar. Bukankah dia sudah melewati itu di kasus pencekikan? Seharusnya sudah pakai tinta juga. Iya, tapi itu tidak masalah. Iya, kalau kamu punya kasus besar. Aku mengerti. Aku pergi ya, ini ku tinggalkan untuk kalian. Jangan kirim setan kotor. Kurasa aku bisa ikut kalian ke sana. Kita bisa memborgol dia sekarang atau biarkan sampai dia siap pergi. Semakin banyak orang, semakin baik kan? Keluarkan tanganmu dari situ. Tempelkan kedua telapak tangan di belakang punggung. Apa kamu mau cek saja dan lihat apakah mereka hanya menunggu keluhan? Seseorang bisa turun ke bawah, ambil uten kembali. Oh, itu di sana, itu di sana. Kamu mau menelepon hanya untuk membereskan ruangan? Ya, kita akan lakukan itu. Apa namanya, Palang Merah Indonesia atau apalah, PIMS. Akan segera sampai di sini, jadi tunggu saja. Hampir selesai. Pada tanggal 18 Juni, Devin muncul secara virtual untuk sidang jaminan dan sifat aslinya benar-benar terlihat kali ini di depan hakim. Saya nggak mau datang, kalian paksa saya ke sini untuk turun dan kasih saya. Kalian pikir saya peduli? Hakim Jim O'Grady memastikan Devin nggak bakal lolos kali ini. Dia menetapkan jaminan untuk pemuda 23 tahun itu sebesar $11 juta. Kasus ini takkan dibawa ke juri. Pada tanggal 21 Juli 2025, Devin mengaku bersalah atas 2 tuduhan pembunuhan tidak disengaja, 2 tuduhan penyerangan berat, dan 1 tuduhan pencekikan. Saat vonis, Devin menangis di pengadilan dan berkata,
Aku memikirkan malam itu setiap hari. Andai bisa kembali ke masa lalu dan pergi. Sementara itu, Ibu Brooke juga menangis dan tidak menahan perasaannya. Dia membuat laporan polisi dan mengajukan surat perlindungan. Dia berkata, Bu, begitu dia tahu apa yang aku lakukan, dia akan membunuhku, Bu. Dan kemudian dia benar-benar melakukannya. Dia dengan egois mengambil putriku dan cucuku dariku. Hakim Franklin County menjatuhkan hukuman lebih dari 50 tahun penjara kepada Devin. Ia mengaku bersalah dengan syarat tidak mengajukan pembebasan awal. Devin diperkirakan bebas tahun 2072 saat berusia 71 tahun. Catatan daring menunjukkan Devin Blair kini menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Noble, Caldwell, Ohio. Terima kasih telah mendengarkan Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.